Bener-bener pertama, makanya banyak yang bilang nekat. Langsung 50 kamar. Cuan 1 miliar per tahun kan lumayan gitu kan. Gitu, makanya kenapa waktu ngeliat ya kos-kosan gitu kan, setelah dihitung, 30% menarik juga. Saham mana yang 30% gitu kan. 40 kamar, itu dia dijual di antara harga 800 sampai 1,3. 800 yang nggak pakai AC, 1,3 yang pakai AC. Dulu pas masuk, feel-nya tuh kayak feel film Sidul. Oldies, orange, merah gitu. Jadi kita renov, kita bikin lebih bagus, kita tingkatin fasilitasnya juga, dan terbukti kan memang kita occupancy bisa 80%. Sebelum kita buka dalam seminggu pertama udah penuh. Sekarang waiting list juga udah nggak tahu berapa puluh orang gitu kan. Dari 800 sampai 1,3 naik ke 2 sampai 3,5. Dan lebih laku. Kayak kita ngitung ROI 30%, itu tuh udah di-cut mortgage tuh. Mortgage tuh jadi kayak bayangin dapat properti gratis nih, ya kan? Dan saya dapat return 30% year over year. Why not gitu? Saya Daniel Chandra. Kerjaan saya sebelum ini tuh digital marketing ya. Digital marketing, jadi namanya bisnis agensi itu kan fluktuatif ya. Tergantung ekonomi kan. Ekonomi lagi bagus, semua orang nyari marketing. Ekonomi lagi lemah, nggak ada duit, semua orang nggak ini. Jadi memang kita perlu, kalau saya ngelihat dari financial planning itu, kita perlu foundationnya nih. Yang bisa kasih stabilitas, supaya ke depannya kalau misalnya mau pursue kerjaan-kerjaan yang lebih riskan gitu kan, mau buka-buka bisnis venture yang lebih riskan, udah ada nih fondasinya nih. Kalau bangkrut ya gue nggak jatuh miskin gitu kan, nah gitu. Kalau main kayak investasi saham gitu udah dari tahun 2015 kali ya. Jadi untuk masalah investasi dari segi saham gitu-gitu, ya udah mengerti lah gitu kan. Dan makanya hitung-hitungan soal ROI-nya, return gitu udah lebih familiar lah gitu. Makanya kenapa waktu ngeliat ya kos-kosan gitu kan, setelah dihitung, 30% menarik juga. Saham mana yang 30% gitu kan. Kalau dulu waktu masih 20-an kan memang high risk, high return gitu kan. Sekarang memang ya itu, sudah mulai mencari yang something yang lebih stabil. Ya kan, kalau mau ngomongin soal masalah investasi kan kita bisa ngomong kayak, oh ya, kalau gitu saham yang defensif aja, yang dividen gitu kan. Kita ngambil saham dividen. Ya tapi dividen itu berapa sih? Paling 5% gitu kan. Dari uang yang ditaruh 5%. Main options juga agak terlalu volatile gitu kan. Jadi sebenarnya properti ini kalau memang benar-benar digelutin dan di ngertiin, itu setelah dihitung-hitung returnnya memang bisa besar. Tapi ya nggak bisa asal beli, nggak bisa asal ini, harus diteliti. Sempat coba buka bisnis venture gitu kan, another ya marketing juga lah gitu ya. Itu habis 700 juta gitu kan. Ya itu yang memang nggak jalan aja gitu. Nah sekarang sih udah lebih mau stabil ya, lebih mencari yang udah ya pasti-pasti aja lah gitu. Bener-bener pertama, makanya banyak yang bilang nekat. Kan banyak yang bilang katanya mulai dari kecil dulu gitu ya, 10 kamar dulu, atau beli rumah dulu gitu. Enggak, ini langsung 50 kamar. Soalnya ini nggak tahu ya, ini mungkin pikiran saya ya. Kayak mikirnya tuh kalau 10 kamar, 20 kamar, itu kayak pusingnya sama, ya kan ngurusin kontraktor juga, ngurusin arsitek juga, terus ngurusin tenan juga. Pusingnya sama, tapi returnnya nggak gede, ya kan. Kalau sekarang 50 kamar, pusingnya sama, cuan 1 miliar per tahun kan lumayan gitu kan. Itu pertama tuh, sebelum ikut kelas yang Ko nih, itu pertama tuh nyarinya tuh rumah. Bener rumah yang udah tua. Karena kan dulu kan konsepnya ya udah rumah tua di flip gitu kan. Rumah yang udah tua banget, udah rongsok. Cuma nggak dapet, diambil orang. Terus nyari tanah, sertifikatnya bermasalah gitu kan. Sampai ujung-ujungnya ya udah nyari. Ya seperti biasa lah, masih ada namanya kita jadi orang tuh kan udah nyari, udah kayaknya paham nih ilmunya, tapi perlu konfirmasi. Bener nggak sih yang gue tahu gitu kan? Hitungan in terms of return udah lebih ngerti, tapi kan ngomongin soal ya pajakan gitu-gitu itu something yang lebih advance, yang bisa digituin ya gitu kan. Itu berguna sih. Satu lagi sih yang saya nggak bisa underestimate juga itu networknya ya, karena ya beberapa kali juga
udah habis dari kelasnya Pak Antoni kan juga ikut ke review kos-kosannya member-member yang berbuka gitu kan. Bener lihat oh begini, oh begitu, dan banyak juga itu inspirasi dari sana. Ketemu properti yang harganya menarik tuh banyak. Cuma ya sertifikatnya bermasalah, berantem warisan gitu kan, keduluan orang. Apalagi dulu kan waktu masih awal-awal compare harga nggak gitu berani maju kan, karena masih belum tahu lah harga pasarannya berapa, kapan harus pull the trigger gitu kan. Jadi ada satu yang rumah rongsok itu harganya bagus. Cuma ya seperti biasa masih getol-getolan sama agennya, dia ambil orang duluan ya sudah gitu kan, belajar gitu. Jadi yang Depok ini sebenarnya saya nggak langsung nyari. Mungkin approach-nya agak beda sama yang diajarin di kelas. Kalau yang diajarin di kelas kan memang fokusnya kan fokus di satu lokasi, terus cari gitu kan, comparison gitu. Saya nggak, saya nyarinya Jabodetabek. Langsung Jabodetabek. Jadi memang ngeliatnya di Rawabelong, di Cikarang, di mana gitu kan. Dan dari plot itu langsung compare harga, lihat tren di masing-masing lokasi gitu kan. Udah itu pas kemarin tuh lagi ngeliat Cikarang lagi ada yang murah, tapi lokasinya nggak bagus. Jadi return per meter perseginya kecil. Nah, kebetulan agen yang di sini pegang yang di Depok. Visit, lihat sekitar, oh ada tuh yang begitu. Tembak. Agent kan biasanya punya listing banyak ya. Selama kita ngobrol sama agentnya enak, dia biasa ngasih tuh. Ini kebetulan yang agentnya ini deket sama yang punya. Negosiasinya agak lama di depan, terus tiba-tiba cepet. Jadi gini, ini cerita originalnya nih. Kan pertama negonya sama agen ya, terus ya saya ajak dia ke, yaudah Pak, ketemu Pak di Asta gitu kan, terus ngobrol, ini angkanya nggak bagus nih segini gini kan, semua dikomplain gitu kan. Akhirnya dia ngomong sama ownernya, at some point dia bilang kayak, Pak, saya udah ngomong sama ownernya udah mau di angka 6,5 gitu kan. Ini kalau Bapak mau negosiasi lebih lanjut, monggo silakan ketemu. Kan seperti yang diajarkan juga di kelas kan, ya ketemunya beberapa kali gitu kan. Nah tapi di situ bapaknya insist, yaudah kamu udah datang ke Bekasi kan waktu itu kan. Kamu udah datang all the way ke Bekasi, yaudah yuk hari ini kita close hari ini. Nego, dia juga mulai percaya gitu kan. Akhirnya dia berani tuh turun sampai di bawah 6. Udah deal hari itu juga. Yang cerita berikutnya nih, jadi kan kita deal kan. Kita deal, terus sama bank langsung diurus, tanda tangan akta, selesai. Itu 2 minggu kemudian bapaknya dipanggil yang Mahesa. Jadi ceritanya si bapak ini memang dia udah tua, dia udah penyakit jantung. Dia bikin kos-kosan ini kan buat anaknya kan, tapi anaknya nggak ada yang mengurus. Jadi dia memang mau jual ini buat dibagi ke anak-anaknya gitu kan. Jadi pas udah dijual, udah bisa dibagi, ya mungkin ya tugasnya udah selesai. Panggil. Jadi in a way kayak sekarang tuh kayak kalau saya ngomong sama Pak Ujang yang penjaganya sekarang kayak, Pak Beben kalau lihat bangga nggak ya? Karena kayak ngejagain. Iya. Nah, material memang si arsitek ini membebaskan. Tapi ya balik lagi kan, ya kan sebelum mereka kasih RAB kan udah ketemu dulu ya, kayak ini budgetnya sekian ya gitu, tolong jangan lebih budget gitu kan. Jadi itu kita habis 3 bulan kali nyari kontraktor. Nah tapi juga sebenarnya gini, yang 2 ini kita pilih karena beberapa faktor gitu kan. Satu, dia willing untuk kerja dengan arsiteknya itu tanpa gambar detail. Dan itu salah satu yang bikin kenapa dari kita mulai Maret, dan ini Maret itu ada lebaran kan, ada apa segala. Jadi Maret selesai Juli. Karena ini berdua antara arsitek dan kontraktor nih, dia komunikasinya enak. Jadi bisa sambil gambar, sambil revisi, sambil ini. Jadi tektokannya cepat. 2 juga ya balik lagi sih, saya sih lebih ke arah yang ya kos-kosan itu kita lebih pentingin antara 1 functional, ya kan? 2 feel. Apalagi ini kos-kosan putri, vibes, ya kan? Dari segi materialnya sendiri, unless ini mau dipegang selama 10-20 tahun ke depan, kayaknya nggak meter-meter banget deh gitu. Jadi
lebih ke arah situ sih pertimbangannya. Kemarin itu pas kita beli, tuh kalau nggak salah kamarnya itu di 40-an deh. Antara 38 sampai 42, saya lupa detailnya. Ambil aja average 40. 40 kamar, itu dia dijual di antara harga 800 sampai 1,3. 800 yang nggak pakai AC, 1,3 yang pakai AC. Dulu pas masuk, feel-nya tuh kayak feel film Sidul. Oldies, orange, merah gitu kan. Nah, terus tapi kita ngelihat sebelah tuh bisa yang modern, contemporary, Japandi gitu-gitu tuh bisa tuh dapat harganya lumayan. Jadi kita renov, kita bikin lebih bagus, kita tingkatin fasilitasnya juga gitu kan. Kita bikin standar water heater, AC, semua spring bed gitu-gitu. Itu bisa dan terbukti kan memang kita occupancy bisa 80% sebelum kita buka. Ya kan, dalam seminggu pertama udah penuh gitu. Sekarang waiting list juga udah nggak tahu berapa puluh orang gitu kan. Jadi udah lumayan lah gitu. Ini harga sewanya kita buka di antara 2 sampai 3,5. Dari 800 sampai 1,3 naik ke 2 sampai 3,5. Dan lebih laku. Lebih laku karena kemarin jujur waktu itu dibeli itu cuma keisi kayak 12 kamar. Sekarang tuh penuh, benar-benar penuh. Ya, karena memang ada juga kos-kosan yang harganya segitu. Jadi confident. Dan kos-kosannya yang harga segitu juga lebih besar, ya kan, dia 100 kamar dan bisa penuh. Jadi masa ini 50 nggak bisa penuh, gitu. Itu satu. Dua, juga understanding marketnya gitu kan. UI kan sekarang makin lama makin mahal ya. Makin lama makin mahal, terus udah ada kelas internasional, segala-segala. Dan kemarin sih pas jalan-jalan ke UI, kayaknya tas-tasnya bagus-bagus ya, gitu ya. Tas-tasnya bagus-bagus ya. Jadi mampu lah, gitu. Bisa lah. Gitu. Dan memang kalau dilihat ya, kayak customer yang kontak kita itu bukan mahasiswanya, tapi orang tuanya. Orang tuanya nyariin kos buat anak-anaknya, gitu kan. Dan kalau kita sebagai orang tua mau nyariin kos buat anak-anak kita, masa sih mau kos yang cuma ranjang di lantai, gitu kan, warna pink, gitu kan, nggak mau kan. Yang proper, bagus, aman. Ya. Dan yang menarik ya kalau aku lihat itu semua tempatnya itu udah smart door lock ya. Betul. Nah ada lagi nih Pak, kebetulan ada hadiah buat Pak Daniel. Waduh. Ya itu dari Paloma ini Pak. Wah. Nah, jadi di bagian depannya ini udah langsung 3D face recognition. Wah. Ini udah keluaran terbaru dari Paloma yang paling mahal punya. Ini setiap anak-anak yang mau masuk tinggal 3D mukanya aja udah bisa masuk. Terus kalau mau video call orangnya dari luar mau masuk ke kamar tinggal video call aja udah bisa langsung. Wah, gila. Keren banget. Keren banget. Wah, thank you loh kok. Wah, gila. Ini lengkap banget by the way. Lengkap banget semua fungsi-fungsinya guys. It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby you special. Ya ini balik lagi lah, pembelajaran buat semua pihak. Arsiteknya juga belum pernah bikin kos-kosan, kontraktornya belum pernah bikin kos-kosan gitu kan. Masalah vendor itu kita ada vendor-vendor yang bagus. Kayak contohnya vendor wifi sama CCTV saya tuh bagus. Pak tolong langsung jadi gitu kan. Udah enak. Tapi ada juga vendor-vendor kayak vendor AC. Pak tolong beli AC 50 unit pasang. Tukangnya datang 1 orang, datang jam 2 pulang jam 4. Kapan kelarnya gitu. itu banyak delay itu. Tapi kan kita mau murah ya. Jadi vendor nyari sendiri ya. Kalau vendor nyari sendiri kan kontraktor angkat tangan ya. Itu. Nah, itu kan satu kan. Nah, terus itu masalah vendor yang paling besar. Tapi balik lagi, untungnya memang dari segi tukang itu kooperatif banget. Jadi kebetulan banget yang ini nih memang kalau boleh dibilang the stars are aligned, di mana kayak kontraktornya, arsiteknya bisa diajak kerjasama, kontraktornya bisa diajak kerjasama, tukangnya juga bisa diajak kerjasama gitu. Jadi penyelesaiannya cepat. Nah, tapi karena ini renov, banyak juga hal-hal yang kita miss. Contoh nih kok, kita buka kan tanggal 1 Agustus nih. Sebelum tanggal 1 Agustus itu nggak pernah hujan. Tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, 4 Agustus hujan. Lebat Depok. Kita nggak tahu ternyata drainage air hujan itu digabung sama grey water. Jadi bayangin atap segede gitu, itu kan ngalir semua satu toh. Ngalir semua satu ke lantai 1. Terus itu pipanya karena digabung, jadi dia ada feedback.
wah kamar 105, 106 banjir. Terus saya telepon arsiteknya kan, ya masuk gue ke sana, masuk. Mana mau lihat? Buka pintunya, buka kamar mandi kan. Pas tuh blubub floor drainnya. Nggak lama, kayak cuma berapa detik gitu, 15 detik paling. Dari blubub jadi air mancur. Dus gitu, serius, sumpah. Terus mulai banjir, masuk kamar, pintunya ditutup, pintu kamar mandi tutup, masih rembes, pintu kamar tutup, rembes keluar. Tapi untungnya orangnya sempet pas di tanggal 1 itu udah meluap sedikit, orangnya langsung dipindahin ke kamar sebelah. Jadi pas masih kosong, blub keluar, langsung dibenerin, langsung dipotong jalur pipanya, apa segala gitu kan. Ya gitulah. Terus kayak, dan isu-isunya tuh banyak yang lucu-lucu. Kayak contohnya nih, mesin cuci. Karena ownernya cowok, kontraktornya cowok, arsiteknya cowok, nggak ada yang pernah megang mesin cuci. Kucuk-kucuk datang mesin cuci. Ini nyambungin pipanya gimana guys ya? Karena nggak dipikirin. Terus kayak outlet listrik sama outlet air tuh jauh. Kebayangkan, karena mesin cuci kan harus deket dong. Ini jauh, jadi kayak, guys ini nggak dipikirin ya guys. Enggak, gue nggak kepikiran. Akhirnya satu diliatin lagi gitu. Jadi kayak ada banyak lah hal-hal kecil-kecil tuh yang nggak kepikiran di depan karena baru pertama kali juga. Itu beneran pusingnya tuh bener-bener karena baru buka langsung penuh. Ya kan, jadi langsung semua masalah kelihatan. Jadi memang di 4 hari pertama pusing, tapi kayak sekarang udah bisa ditinggal. Come and show me. Take my heart. I never thought I could love this hard. Oh, I can't get enough. You got me feeling like, you got me singing like, I love it when Kalau belum ngitung capital gain aja, returnnya udah 30% year over year. Saham mana sih gitu kan? Mau sejago-jagonya di investasi saham juga itu susah loh 30% year over year. Ya menurut saya risk-nya very well worth it gitu. Ya ujung-ujungnya kan yang kita lihat kan return on our money kan. Kalau bisa return on nothing juga lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat return on our money gede, ya kenapa enggak? Dan properti itu kan, ya nggak bilang harga selalu naik terus, tapi kalau properti menghasilkan dan memang proven track record-nya ini menghasilkan, siapa sih yang nggak mau? Dan ujung-ujungnya ya kayak yang aku pernah cerita ke Koko kan, kayak kita ngitung ROI 30%, itu tuh udah di-cut mortgage tuh. Mortgage tuh jadi kayak bayangin dapat properti gratis nih, ya kan? Dan saya dapat return 30% year over year. Why not gitu? It's such a good deal gitu. Cuma memang ya mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum berani gitu kan untuk ngambil the first step, ya mungkin benar-benar harus pahami dulu kali ya, kayak risk profile-nya gimana, terus cara bekerja gimana. Karena memang jujur sebelum aku ngambil kelasnya Koko, ya big hurdle-nya gitu. Yang gue tahu bener nggak ya, ini rugi nggak ya? Karena memang kesannya itu kan investasi nggak kecil kok. Lu beli tuh rumah 6 miliar, duit dari mana gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ngerti caranya, tahu bisa dapat funding dari banknya, oh ya ternyata saya nggak kuat duit kok. Kenapa nggak gitu. Hai, sorry ganggu waktunya sebentar, tapi aku pengen kasih tahu kalau kalian lagi pengen belajar lebih detail lagi tentang properti, kalian bisa nonton video-videoku yang belakang. Karena di sana aku jelasin panjang lebar cara untuk akuisisi propertinya sampai pengelolaannya. Tapi kalau kalian itu pengen bener-bener lebih detail lagi dan bisa meningkatkan chance untuk keberhasilan kalian seperti beliau, kalian bisa langsung join ke komunitas aku, di mana di sini sudah ada ratusan sampai ribuan orang yang sudah pernah ikut kelasnya, dan di sini kita saling bertukar informasi secara listingannya, pengelolaan sampai kita benar-benar terjun ke lapangan untuk ngecek detailnya satu-satu kasus-kasus alumni yang sudah pada berhasil. Dan di komunitas ini hanya bisa kalian dapatkan ketika kalian join workshop aku yang aku adakan setiap 2 bulan sekali di bulan genap di akhir bulan. So pastikan kalau kalian itu segera daftar untuk bisa jadi next juragan properti berikutnya. Segera daftar di nomor di bawah ini atau di link description di bawahnya. Dan ujung-ujungnya kan gini kok, ini nggak tahu ya, ini mungkin saya salah ya. Karena saya baru satu properti juga. Tapi kan gini, yang namanya bank itu ujung-ujungnya ngeliat track record kita. Oh ini orang dipinjemin namanya balik nih duitnya lancar gitu. Ya pinjemin lagi deh. Ujung-ujungnya, Pak mau nggak Pak sekalian Pak? Iya kan, ngegulung gitu loh, dan justru malah kita kan maunya ke sana gitu. Nggak mau berhenti di cuma 1, di 2. Karena ya buat apa? Repot-repotin aja, digulung makin lama makin ini.
Sebenarnya sih kalau mau jujur ya, saya juga sama kayak Koko. Kayak oke nyari kan. Nyari terus bosen, terus berhenti, terus nyari lagi gitu kan. Tapi menurut saya lebih kayak gini, kayak apa ya? Konsistensi itu nggak berarti kayak setiap minggu nyari atau setiap bulan nyari gitu kan. Lebih ke arah kayak ya memang ada goal ya, mau istirahat karena ujung-ujungnya yang kita mau lihat kan dua hal kan kok. Satu memang harga di area tersebut berapa rata-rata. Dan itu semua kalau saya dulu saya bikin Excel sheet yang benar-benar udah langsung automatically hitung kayak harga kayak harga dibagi luas tanah, dibagi luas bangunan, terus ini berapa gitu kan, jadi langsung automated ketarik, jadi kelihatan. Yang kedua juga kita mau lihat overtime, ya kan. Oh ini trennya gimana, apakah daerah sini sama daerah sini beda banget nggak, apa gimana gitu. Begitu udah dapat patternnya, udah lebih gampang buat trigger. Contohnya kayak yang ini yang Depok ini kan 6 bulan. Yang Binus nih yang sekarang lagi mau saya eksekusi, itu sebulan. Karena udah tahu gitu. Oh ini harga di sini 6M segitu, oke saya dapat di Kemanggisan luas segini. Bagus gitu kan. Ya udah tembak aja gitu. Udah feel-nya udah dapet. When you walk out, wearing nothing but Cuan guys. Cuan is the biggest motivator. Nggak, tapi beneran. Dihitung dulu. Kayak apa? Mungkin ini ya kalau saya ya, alasannya kenapa waktu itu ya udah dan akhirnya digelutin sampai ngambil kelas itu udah apa ya, di awal-awal tuh udah dihitung dulu kan. Oh kalau dengan uang segini dapat returnnya segini gimana gitu. Kebanyakan kan gini kan kok, kayak apa ya, orang-orang tuh terutama yang muda-muda zaman sekarang, kebanyakan tuh maunya returnnya cepet, ya kan, cepet tinggi, tapi yang mereka nggak sadar risk di belakangnya. Coba benar-benar dihitung lagi, dilihat lagi. Dan kalau memang udah properly dihitung, akan sadar kalau properti ini risk-nya relatif low, tapi return-nya lumayan gede. Dan di bayangan saya juga, apalagi di waktu-waktu kayak sekarang, yang dimana suku bunga tinggi-tingginya. Kalau saya bisa ngambil properti di waktu-waktu kayak sekarang, pas suku bunga turun, saya pasti aman. Mau dia floating, mau pasti aman. Karena lagi tinggi-tingginya nih. Dan kalau lagi tinggi-tinggi aja, cuannya segitu, ya kan? Nah itu yang bikin konsisten, karena udah ngeliat lah, udah banyak lah ngeliat apa saham gitu-gitu yang 30% per tahun tuh nggak ada nyampe. caught in every moment. I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do. Waktu itu kan sempet 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu pas apa ya agensi tipe kayak saya baru mulai gitu kan, itu ada orang Cina masuk, langsung sewa mall. Itu duit dari mana? Gitu. Tapi ya bener sih. Memang ekonomi lagi susah banget kan. Ini lagi semua lagi slowing down. Ya hopefully Fed bakal cut interest rate cepet-cepet lah ya. Kalau enggak ini bakal resesi di mana-mana. Tapi ya itu bener sih kata Koko. Kita harus punya, ya balik lagi kan, tadi saya bilang di depan, harus punya fondasinya itu, fondasinya. Kalau fondasinya ini nggak kuat, ujung-ujungnya kita jadi terlalu terbebani oleh mencari nafkah besok hari gitu loh. Tapi kalau ini udah ke cover, ya kan, udah ada kos-kosannya atau apa yang jadi apa ya, passive income-nya, lu mau bisnis apa, lu mau venture keluar, mau take additional risk, monggo. Saya Daniel Chandra, semua properti pada waktunya.